Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara detailing kolom dengan tagline struktur. Sebelum itu, kita harus memahami uh, detail gambar kolom yang telah direncanakan, yaitu di sini terdapat tiga bagian pada kolom, yaitu kolom pendek, kemudian kolom lantai satu, kemudian kolom lantai dua. Lalu pada kolom pendek terdapat penjangkaran yang masuk ke dalam fondasi. Lalu selanjutnya pada kolom lantai satu dan lantai 2 itu terdapat bagian plastis dan di luar plastis atau biasa disebut bagian tumpuan dan di luar dan bagian lapangan. Nah, perbedaannya itu bagian tumpuan itu jarak antar sekangnya lebih rapat, yaitu di sini menggunakan 100. Lalu untuk daerah lapangan menggunakan 150. Langsung saja kita gambar. Di sini sebelum memulai detailing kita harus menggambar dulu gambar bangunannya, kolom, balok, dan lain-lain hingga menjadi suatu bangunan. Setelah itu kita detailing tiap komponen tulangannya. Langsung saja di sini saya sudah membuat contoh dari detailing tulangan kolom. Langkah awal kita klik ini application and component, lalu ketik 83 untuk tulang kolom, kemudian klik ini, lalu klik kolom yang akan ditulangi seperti ini. Nah, karena di sini saya tadi masih menggunakan settingan yang sebelumnya, maka langsung jadi. Tapi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara saya mendapatkan settingan seperti ini. Pertama, klik dua kali tulangan tersebut. Lalu untuk bagian ini saya menggunakan tulangan dengan diameter 16. Lalu untuk selimut beton kolom di sini menggunakan 40. Bar end untuk perpanjangannya di sini saya menggunakan 1810, jadi perpanjangan ini itu 1810. Lalu untuk perpanjangan yang ke bawah di sini saya menggunakan 390. Caranya untuk mendapatkan 390 yaitu didapatkan dari perhitungan tebal pondasi yaitu 500 dikurangi selimut pondasi 75 dikurangi jumlah diameter dari tulangan yang ada di bawah penjangkaran yang ada di bawah ini. Nah, di situ terdapat dua tulangan dengan diameter 16 sehingga 390 ini didapat dari 500 dikurangi 75 dikurangi 16 dikurangi 16 itu hasilnya 393, kemudian dibulatkan 390. Lalu untuk perpanjangan L ini saya menggunakan pendekatan 20D, 20 kali 16 yaitu 320. Lalu jangan lupa ini menggunakan ini arah L ini. Setelah itu kita atur sidebar. Di sini menggunakan dua sidebar, dua. Lalu jangan lupa ini dibuat di tengah-tengah. Kemudian tulangan sidebarnya dibuat 16 tulangan. Seperti ini. Oke, untuk stirrup di sini awalannya saya gunakan 50. Kalian bebas menggunakannya atau sesuai dengan perencanaan AutoCAD. Lalu untuk jarak sengkangnya uh, untuk daerah tumpu kolom pendek ini jaraknya 100 semua. Maka dibuat 100 100 100 ini dikosongin aja. Kemudian jumlah tulangan sengkangnya di sini saya buat 33. Lalu untuk diameternya di sini diameter sengkang itu menggunakan D10, maka kalian atur D10 seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini diatur untuk memilih ini yaitu 350 135 derajat. Oke, kemudian tinggal di modify seperti ini. Akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat detailing kolom lantai 1 dimana sama klik ini, kemudian klik kolom ini. Nah, karena kolom ini masih disetting dengan menggunakan settingan kolom pendek, maka kita ubah settingannya. Kemudian caranya itu interrupt jangan lupa, kemudian klik tulangan kolom lantai 1. Lalu main barnya benar 16, kemudian selimut benar,
Nah, untuk di sini perbedaannya ini sama, yaitu terdapat perpanjangan 1810. Kemudian untuk perpanjangan yang ininya dibuat main 1290. Ini sesuai dengan gambar di AutoCAD. Kalian bisa bebas memilihnya 1290. Biasanya itu didapatkan dari panjang panjang kolom, kemudian diambil yang tengah-tengahnya. Nah, didapatkan 1290 ini. Lalu ini dibuat 0 karena kita menggunakan L. Lalu ini diubah ke sini yang ini. Jadi menjorok. Oke. Setelah itu untuk panjang ininya itu kalian bisa lihat di desain kolom, desain tulangan kolom AutoCAD kalian masing-masing. Panjang dari ini masuk ke sini berapa, kemudian panjang perpanjangan lewatannya berapa. Nah, untuk AutoCAD ini saya desain panjang masukannya itu 145 dan panjang lewatannya 520. Kemudian di sidebar sama menggunakan 2, kemudian ininya di tengah-tengah, lalu ininya 16. Oke, untuk stirrup di sini saya menggunakan 25. Awalannya itu 25. Lalu pada gambar terlihat jelas bahwa ada yang berjarak 100, ada yang berjarak 150. Lalu di sini kita bisa lihat yang berjarak 100 itu jumlah tulangan sengkakanya berapa, yang berjarak 150 itu jumlah tulangan sengkaknya berapa dari kolom lantai 1 sama kolom lantai 2 ini. Oke, kolom lantai 1 dulu. Kemudian ini 150, ini 100, kemudian 150, 100, 150, 100. Lalu setelah saya hitung jumlahnya itu 9, kemudian yang ini 5, yang ini 5, yang ini 5. Ini dibuat diameter 10, lalu ini dibuat yang ini. Oke. Kemudian modify. Nah, maka jadi seperti ini. Karena di gambar yang atas masuk yang ke bawah, maka kita tinggal mengubahnya di bagian sini. Ini ya coba diubah ke 80, ini coba diubah ke 80, modify. Nah, maka masuk. Kemudian kita cek apakah terjadi tubrukan, dan ternyata terlihat bahwa tidak terjadi. Oke, berarti tulangan kolom lantai 1 sudah. Selanjutnya tulangan kolom lantai 2. Caranya sama, klik rectangular kolom, kemudian klik kolom yang akan detailing. Oke, kemudian setting sesuai dengan settingan kolom lantai 2. Pertama interrupt untuk mengakhiri perintah, lalu double klik tulangan kolomnya. Untuk main bar sama. Lalu untuk bar end di sini saya menggunakan min 50. Jadi lalu di sini sama menggunakan min 1290. Kemudian ini sama, set barnya sama, dengan stirrupnya sama, kemudian dimodify. Oke, maka jadi seperti ini. Nah, ini kan kelihatan jelek nih, maka coba ininya dibuat 75 biar lebih masuk. 75 maka masuk. Nah, oke. Dan kita cek apakah terjadi, oh ini namanya terjadi tubrukan pada area sini. Biasanya kalau ini solusinya kita atur selimut betonnya, coba. Atau nanti kita atur bagian plat lantainya, bagian sininya. Ini digeser.
Untuk secara keseluruhan tulangan kolom sudah selesai di detailing. Kemudian apabila terjadi kayak tubrukan seperti ini, kalian nanti tinggal memilih enaknya itu men-setting tulangan kolom atau men-setting tulangan plat. Menurut saya pada kasus ini tuh men-setting tulangan plat, karena untuk tulangan kolomnya ini udah gak bisa dirubah lagi, dimana apabila merubah selimut maka berubah ketentuan yang berlaku. Coba ini dirubah ke 90, modify, oh salah, ini dirubah ke 75, dan ini yang dirubah ke 50. Coba atau dirubah ke 10. Kita cek apabila terjadi. Untuk arah sini sudah tidak terjadi, namun masih tubrukan, berarti kita rubah arahnya 90. Bisa seperti ini, tapi ini tubrukan, berarti kita rubah ke 50 misal. Oke, masih tubrukan, kita rubah ke 45. Oh salah, kita rubah ke 60 seperti ini. Oke, maka tulangannya sudah jadi. Oh, di sini masih terjadi tubrukan untuk area sini. Akan kita rubah ke 50. Gambar masih tubrukan aja, kan kita rubah di sininya 120, modify ke sini, min 120, atau misalkan ini kesulitan, kalian bisa rubah di bagian kolomnya, tulang sengkangnya akan dibuat 75, ini kan 75, akan dibuat 60. Apakah terjadi? Oke, masih tubrukan, akan dibuat ke 50. Apakah masih tubrukan? Jadi kayak trial error gitu, soalnya jarak yang digunakan pada tekla sama yang jarak digunakan pada AutoCAD itu berbeda. Terlihat bahwa sudah tidak tubrukan. Oke, maka detailing tulangan kolom sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.